Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk teman-teman semuanya di bulan Ramadan ini. Oke, langsung aja kita lihat kisi-kisi untuk soal nomor 15. Di sini mampu menerapkan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Soalnya esai dengan tipenya itu sulit dan bobotnya 8 poin. Kita coba lihat dulu rumus gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Oke, jadi ini ada sedikit materi untuk gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Jadi di sini ketika terdapat muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnet sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus Fl sama dengan QV cross B. Nah, untuk menghilangkan cross-nya, maka di sini itu kita ubah menjadi QVB sin theta. Jadi ini adalah rumus gaya Lorentz-nya. Q itu merupakan muatan listrik, kemudian V itu merupakan kecepatan gerak muatan listrik dalam satuan meter per sekon, kemudian B merupakan kuat medan magnet, dan sin theta. Nah, di sini tetanya itu merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan V. Kemudian juga di sini ada kaidah aturan tangan kanan. Di sini untuk arah 4 jari itu merupakan arah si medan magnet. Kemudian telapak tangan itu merupakan arah gaya Lorentz. Kemudian jempol ini merupakan arah kecepatan muatannya. Gitu ya. Nah, kemudian bedanya kaidah tangan kanan yang ada pada gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet dengan gaya Lorentz yang ada pada kawat berarus itu hanya di bagian jempolnya. Kalau di sini itu jempolnya itu arah kecepatan, tetapi pada gaya Lorentz kawat berarus jempolnya ini itu arah arusnya. Gitu. Coba kita lihat ya. Jadi di sini kaidah tangan kanannya itu sama dengan muatan bergerak, cuma di sini di bagian jempolnya pada kawat berarus di bagian jempolnya ini itu menandakan arah si arusnya gitu. Oke. Nah, langsung aja kita lanjut pembahasannya. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya. Di sini ada soal nomor 15 tipe yang A. Capaiannya mampu menerapkan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Soalnya sebuah partikel bermuatan Q sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi di sini kita tulis Q-nya itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Bergerak dalam medan magnet homogen dengan besar B sama dengan 0,5 Tesla. Jadi B-nya sama dengan 0,5 Tesla. Pada kondisi awal, jadi di sini kondisi awal ya, saya tulisnya menjadi kondisi 1 gitu ya. Jadi kondisi 1, pada kondisi awal, partikel bergerak dengan kecepatan V1. Jadi di sini kecepatan partikelnya itu V1 yang nilainya 2 dikali 10 pangkat 4 meter per sekon. Dengan sudut theta 1-nya, theta 1 sama dengan 45 derajat terhadap arah medan magnet. Setelah mendapatkan energi tambahan, berarti ini kondisi kedua. Setelah mendapatkan energi tambahan, kecepatan partikel meningkat menjadi V2 yang nilainya 3 dikali 10 pangkat 4. Jadi di sini V2 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 4 meter per sekon. Dan sudutnya berubah menjadi theta 2 sama dengan 75 derajat. Jadi di sini tetanya yaitu theta 2 yang nilainya itu 75 derajat. Hitunglah perubahan besar gaya Lorentz sebelum dan sesudah perubahan. Jadi yang ditanya perubahan besar gaya Lorentz sebelum dan sesudah perubahan. Jadi yang ditanya itu perubahan gaya Lorentz-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau perubahan itu kan delta ya. Delta itu artinya yang akhir, gaya Lorentz yang akhir yaitu di kondisi 2 dikurang dengan gaya Lorentz yang kondisi 1 ya. Jadi delta itu kondisi akhir dikurang kondisi awal gitu. Oke, di sini langsung aja kita jawab. Nah, langkah yang pertama kita cari gaya Lorentz pada kondisi 1. Di sini saya sebutnya itu F1. Gitu ya. Jadi di sini F1 rumusnya itu sama dengan QVB sin theta. Kita masukkan Q-nya. Q
Q-nya itu di sini 4 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian dikali V, V-nya pada kondisi 1, yaitu 2 dikali 10 pangkat 4. Kemudian dikali B, B-nya itu 0,5 Tesla. Selanjutnya dikali sin theta, theta-nya itu 45 derajat. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung hasilnya menjadi 0,0283 satuannya Newton. Jadi ini besar F1-nya. Berikutnya kita akan menghitung gaya Lorentz pada kondisi 2 atau saya sebut juga sebagai F2. Jadi rumusnya di sini F2 sama dengan Q V2 B sin theta. Gitu ya. Di sini V-nya V1 dan θ-nya θ1, ini θ2. Gitu. Di sini tinggal kita masukin aja, Q-nya itu 4 dikali 10 pangkat minus 6 dikali V2. V2 nilainya 3 dikali 10 pangkat 4. Kemudian dikali B. B itu nilainya 0,5 Tesla. Dikali sin θ2. θ2 nilainya 75 derajat. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Kalau kita hitung hasilnya menjadi 0,0580 Newton. Jadi ini besar F2-nya. Nah, karena yang ditanya itu adalah perubahan besar gaya Lorentz sebelum dan sesudah perubahan. Jadi di sini tuh delta gaya Lorentz-nya. Berarti F2 dikurang F1. Gitu. Di sini F2 itu nilainya 0,0580 dikurang F1 yang nilainya 0,0283. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau kita hitung hasilnya menjadi 0,0297 satuannya Newton. Jadi ini adalah perubahan besar gaya Lorentz sebelum dan sesudah perubahan. Oke, mungkin ini ya untuk pembahasan untuk soal nomor 15 tipe yang A.